Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika tidak ada air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu, ya. Jadi ketika kita tidak memiliki air, baru boleh tayamum. Cuman pertanyaannya tadi adalah ada air, cuman buat minum, ya. Maka pertama, kata para ulama, tetap boleh bertayamum. Kenapa? Karena air yang tersedia itu untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, yaitu untuk minum. Jadi pertahankan air tersebut, jangan digunakan untuk berwudu. Tapi bagaimana kalau seandainya tetap memaksakan untuk berwudu? Saya mah kuat nahan haus, udah terlatih 3 hari 3 malam nggak minum juga nggak apa-apa. Apakah boleh menggunakan air minum? Boleh, tidak jadi masalah, ya. Jadi pilihannya 2, pilihannya tayamum dan air yang ada untuk minum, atau pilihan yang kedua, air yang ada digunakan untuk wudu tapi nanti nggak bisa minum. Dua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau belum dibayar, berhutang kepada oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu pakai air PDAM, tapi PDAM-nya belum dibayar. Gitu ya. Udah jatuh tempo, ya, tapi belum bayar, ya. Ada yang begitu, ada. Kata ibu-ibu baru mau ditanyain gitu ya. Ya, hukum wudunya tetap sah dan boleh. Adapun masalah belum bayar hutang itu masalah yang lain, ya. Sama dengan begini Bapak Ibu, ada orang sholat tapi pakai sarung boleh nyuri. Sarungnya boleh nyolong. Kalau sholat 5 waktu nggak pernah tinggal Pak, cuman sarungnya boleh nyolong. Sendalnya pas Jumat, nyari yang cakep nih, yang jepit dituker. Nah, kata Imam Syafi'i, ini dibahas di dalam Al-Majmu, syarah-syarah Minhaj dan lain sebagainya. Kata Imam Syafi'i, hukumnya sah, hukum sholatnya tetap sah. Ya, adapun urusan sarung nyolong itu urusan lain lagi dosanya, ya. Ya, jadi antara ibadah satu dengan dosa yang lainnya itu dipisahkan, ya. Bukan karena dia melakukan satu kesalahan eksternal di luar dari zatul ibadah, maka itu tidak mempengaruhi ibadah tersebut. Jadi wudu pakai air PDAM yang belum bayar tetap sah wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tidak berwudu dengan air aqua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minal ma'i ma'an tahura. Jadi air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang memiliki sifat atau kriteria tohurun, artinya tohirun mutahhirun, suci dan dapat mensucikan. Pertanyaannya, air aqua suci dan dapat mensucikan atau tidak? Betul, maka boleh berwudu dengan air aqua karena sifat-sifatnya terpenuhi
Dalam kajian usul fikih namanya dalalatut tadommun. Jadi air aqua ini termasuk daripada maksud ayat tersebut, ya. Boleh berwudu pakai air suci dan mensucikan, dan air aqua termasuk daripada air suci mensucikan. Jadi boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berwudu dengan air aqua. Bukan cuma aqua aja ya, le mineral juga boleh. Masih banyak air boleh, ya. Walaupun hujan gede, walaupun dekat kali, dekat laut, banyak air wudu, tetap selama air tersebut suci mensucikan, maka di situ kita memiliki pilihan mau berwudu dengan air yang mana saja boleh, karena semua sifatnya memenuhi kriteria, ya. Ya boleh, misalkan nih gambarannya lagi di Monas, lagi hadir maulid di Monas, ya. Susah kamar mandi jauh, udah tuh pakai aqua wudu, gak jadi masalah, boleh. Atau di tengah-tengah jalan tol misalkan wudu pakai aqua, di mana pun boleh wudu pakai aqua. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, percikan dari air mandi junub yang kembali masuk ke air yang ada di bak kita. Bagaimana status air yang ada di bak itu? Apakah menjadi mustakmal atau tidak? Maka para ulama, salah satunya di dalam kitab fikih yang paling ringkas, At-Taqrirat As-Sadidah, atau kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya, percikan air mustakmal itu dilihat banyak atau tidak percikannya. Kalau seandainya percikannya tidak banyak, yang sekira-kira percikan itu adalah air perasan dari delima. Bapak Ibu tahu buah delima? Kan warnanya kuat itu ya. Nah, sekira-kira air dari buah delima, sekira-kira percikan itu adalah percikan air buah delima. Kira-kira merubah air yang ada di bak atau tidak? Saya kira enggak, kalau cuma percikan ya, tidak merubah Pak, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya percikannya banyak sekali, bukan percikan sih kalau banyak, habis mandi nyebur balik lagi ke situ. Nah, sekira-kira itu adalah air perasan delima, satu gayung masuk ke bak kecil, itu pasti bisa merubah ya. Maka ketika itu air yang ada di bak berubah jadi mustakmal. Jadi kata para ulama, bit takdir, dengan perkiraan air mustakmal itu dianggap sebagai air perasan delima. Sekira-kira percikan delima itu akan merubah air, berarti air tersebut mustakmal. Tapi kalau tidak merubah air, bau, warna, rasa, itu tidak berdampak apa-apa terhadap air yang ada di situ. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wudunya tidak sempurna. Ya, jadi kita pastikan dulu definisi sempurna itu apa ya. Jadi kalau yang dimaksud definisi sempurna itu adalah melaksanakan seluruh rukun-rukun dan sunnahnya, begitu ya. Itu namanya wudhu yang sempurna. Maka ketika seseorang wudhu tidak sempurna, artinya sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, cuman wajib-wajibnya aja gitu, fardu-fardu, rukun-rukunnya saja, maka sholatnya tetap sah. Ya, misalkan wudhu cuman
Yang wajib-wajibnya saja, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki. Niat dan tertib. Tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, tidak siwakan, tidak doa. Maka setelah itu sholatnya tetap sah. Karena wudhu dianggap sah ketika seseorang hanya melaksanakan yang wajibnya saja, walaupun wudhunya tidak sempurna. Nah, yang kedua, kalau yang dimaksud sempurna itu adalah, yang dimaksud tidak sempurna adalah tidak menyempurnakan rukunnya. Misalkan tangannya asal-asalan basuhnya, kakinya asal-asalan, wudhunya asal-asalan. Kalau yang dimaksud wudhu tidak sempurna adalah tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Kenapa? Karena secara usul fikih yang namanya syarat adalah ma yalzamu min adamihi al adam, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzati. Jadi yang namanya syarat adalah ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu yang setelahnya. Artinya kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak akan sah. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzati. Tapi kalau seandainya sesuatu itu ada, dia punya wudu, maka yang setelahnya itu bisa ada, bisa nggak ada. Ya kalau dia sholat berarti ada, kalau nggak sholat nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan definisi daripada syarat yang mempengaruhi hukum tadi. Jadi kalau wudunya sah, sholatnya sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan jadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan semangat kita menjalankan syariat bisa lebih kuat ya, lebih semangat wudunya, lebih semangat sholatnya, lebih semangat mengerjakan syariat-syariat yang lainnya, sehingga kita semua mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa ta'lilana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.